Neng, sini neng mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun udah siang, tapi kita harus tetap semangat Bapak Ibu Guru. Pasti. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya alhamdulillah kita dapat berkumpul pada acara yang insya Allah diridhoi, yaitu acara diseminasi yang akan disampaikan oleh pemateri kita nantinya. Yang terhormat, saya aturkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eliningsih SPD, dan Bapak Saiful Muslim selaku pemateri, juga yang saya banggakan Ibu Bapak yang telah hadir di acara ini. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti, yang ketiga penutup. Marilah Bapak Ibu langsung saja kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya langsung pada acara pertama adalah ada acara yang kedua, yaitu acara diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah oleh Bapak Saiful Muslim. Kepadanya disilakan. Baik, sebelum acara inti ada sambutan oleh Kepala Sekolah kepada Ibu Eliningsih, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para audiens di sini yang telah hadir, terima kasih atas kehadirannya, dan pemateri nanti Bapak Saiful Muslim, dan terima kasih kepada pembawa acara atas waktunya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hari ini kita masih bisa berkesempatan di sini untuk melaksanakan yaitu acara yang diselenggarakan oleh pemateri kita dalam rangka CGP angkatan ke-11, yaitu oleh Bapak Saiful Muslim, yaitu acara diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya banggakan, rekan-rekan guru, marilah kita dukung acara ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun sudah siang ya, kita akan tetap semangat supaya jalannya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dari acara diseminasi ini mudah-mudahan nanti ke depannya akan mempengaruhi budaya kerja kita, yaitu membangun budaya positif, diantaranya budaya disiplin positif. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Saiful Muslim berdampak baik, berjalan lancar, dan semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini saya buka. Halo. Itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya silakan Bapak Saiful Muslim untuk menyampaikan materinya. Akhirnya saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Eliningsih yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya langsung kepada acara inti, yaitu diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah yang akan
disampaikan oleh pemateri hebat kita yaitu Bapak Saiful Muslim. Kepada Bapak Saiful Muslim disilakan. Izin berdiri ya, Bapak Ibu sekalian, Ibu kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu yang hebat. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu kepala sekolah yang telah mendukung saya untuk pelaksanaan diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah, rekan-rekan guru semuanya yang mana yang sudah diundang oleh saya, dan terima kasih saya ucapkan untuk bisa berkolaborasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya sampaikan saya ikut melaksanakan pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cirebon, yang mana pada awalnya saya mengikuti pendidikan guru penggerak tidak ada tujuan apapun, yaitu selain untuk bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang guru, dan juga ternyata dalam pendidikan guru penggerak ada yang namanya sebagai guru itu kita bisa menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, dan juga adanya pembelajaran, bahwasanya pembelajaran pada murid. Nah, sekarang sudah berpusat pada murid. Baiklah Ibu sekalian, kita mulai diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, mari belajar. Mari berkolaborasi, saling berbagi, mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, baik itu di SD 2 Karangsembung maupun di sekolah yang lain. Apa sih budaya positif? Apa sih yang akan kita laksanakan sebagai guru dalam arti membangun budaya positif di sekolah? Dalam konsep budaya positif, konsep utama budaya positif yang akan saya sampaikan pada siang hari ini yaitu yang pertama, satu, perubahan paradigma belajar. Bahwasanya kita sudah melaksanakan semuanya kurikulum merdeka, kita sudah merubah pola paradigma belajar kita dari kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum merdeka. Bahwasanya kita sudah menggunakan paradigma baru yaitu berpusat pada murid. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Apa sih manusia itu memiliki kebutuhan dasar? Kemudian 4, motivasi perilaku manusia. 5 posisi kontrol sebagai guru. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi ya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru, bahwasanya kita sudah mengenal yang namanya pelajar Pancasila ya. Pelajar Pancasila, bahwasanya kita pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu sekalian profil pelajar Pancasila? Masih ingat profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 6 ya, ada 7. Oke, profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Coba kita dengarkan lagu sambil enaknya kita mengingat sambil gerak ya. Silakan Bapak Ibu bisa sambil berdiri.
Yesus suka. Sambil pakai gerakan ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar diri, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ya, itulah profil pelajar Pancasila. Bahasanya kita memiliki sifat beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, dan juga kreatif. Kita lanjutkan. Bahasanya disiplin positif. Yang ketiga yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita maknai kata disiplin. Makna disiplin kita maknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin ya. Kemudian kita kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Bahwasanya ketika kita menjadi seorang guru, disiplin itu kita mengartikan atau memaknai menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kepada murid juga kita kadang-kadang anak harus seperti ini, kemudian membuat sebuah peraturan. Nah itu kadang-kadang kita mengartikan disiplin itu seperti itu. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya saya juga sebelum mempelajari budaya positif yang saya lakukan di CGP ini, mungkin pada diri masing-masing diri saya juga merasa bahwasanya saya seorang guru yang selalu membuat sebuah disiplin itu mengartikan kepada hukuman. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu ada pada dalam peserta didik, ya, nilai kebajikannya yang ada di dalam diri peserta didik atau murid, bukan ekstrinsiknya karena pengen dipuji, kemudian karena ingin dihargai biasanya. Ya, anak ketika kita membuat disiplin, ketika kita membuat peraturan, kadang-kadang anak pengen adanya sebuah
imbalan, sebuah sogokan. Kalau kita suruh murid aja, kadang-kadang kita anak itu pengennya dikasih imbalan. Nah, kita akan belajar yang mana sih budaya positif yang benar. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan power. Nah, penguasaan power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dilakukan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dari 5 kebutuhan dasar tersebut, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Sekarang kita coba belajar dari sebuah kasus. Bapak Ibu bisa kita saling berbagi. Kita perhatikan Ibu Ambar, guru sekaligus wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Ibu Ambar dan mengeluhkan bahwasanya Doni seringkali meminta bekal makanan, Bapak Ibu. Bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebab menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Jadi Doni suka meminta makanan kepada teman-temannya dan juga memaksa, suka maksa. Kalau bahasa ininya suka malaknya malak makanan. Kira-kira menurut Anda apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Mungkin bisa ya Ibu Tuti. Ya, bisa karena lapar, kekurangan makanan, nggak punya uang. Ada lagi, mungkin saja ya, karena lapar, karena kekurangan, bisa juga karena dia padahal sih membawa makanan sendiri, tetapi kabita berbahasa Sundana, kabita abatur. Oh, Ibu, ayo kita bahas apa sih yang namanya kebutuhan manusia. Satu, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni yang tadi Ibu Ambar, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan makanan, bekal makan siang, maka kebutuhan dasar Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman,
keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mungkin Doni bertindak seperti itu, dia butuh kebutuhan kasih sayang, kebutuhan yang mana anak-anak yang lain tidak, Doni tidak bisa merasakan kebutuhan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua temannya. Jadi alasannya mengambil bekal temannya karena dia ingin merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya, caper. Ketika temannya melakukan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Itulah sebuah kebutuhan dasar manusia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. 2. Yang ketiga, kebutuhan atau penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, penguasaan, merasa kuasa. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi, kemudian ingin dihormati, meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi ingin sebuah keinginan, kebutuhannya sebagai penguasa atau pemimpinnya. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dalam kasusnya Doni tadi, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang Doni inginkan yaitu kebutuhan kekuasaan. Ya. Yang keempat, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Dari kasus Doni bahwasanya kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, bebas, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Jadi ingin bebas. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya. Ketika kasusnya Doni bahwasanya dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam, maka Doni berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bayangan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda-beda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Dari kasus Doni, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng, tadi kan karena iseng, karena dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diminta, dipaksa, ya, karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi senang aja melihat temannya ketika diminta makanan oleh Doni. Perasaan untuk kebutuhan pada Doni tersebut adalah kebutuhan kesenangan. Senang melihat temannya itu misalnya nangis ketika diambil, senang melihat temannya itu kesal. Jadi itulah yang namanya kebutuhan kesenangan. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang. 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya, Bapak Ibu sekalian, murid biasanya melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum.
Ini merupakan motivasi ekstrinsik di luar, ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita memberikan sebuah disiplin, murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Tadi yang saya sebutkan, biasanya kalau ini pengennya dapat apa, atau kadang-kadang kita juga sebagai seorang guru, kadang-kadang itu meminta sebuah imbalan. Pak, kalau bisa dapat apa? Itulah motivasi atau perilaku manusia, bahwasanya murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Yang ketiga yaitu motivasi intrinsik, bahwasanya menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Murid ini melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, timbul pada diri pribadi anak tersebut. Itulah kebutuhan atau motivasi perilaku manusia. Konsep disiplin dengan identitas gagal, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf juga, saya juga merasakan sebuah pembelajaran bahwasanya ketika kita memberikan sebuah disiplin kepada anak, bahwasanya kita itu kadang-kadang memberikan konsep disiplinnya disiplin gagal. Disiplin gagal artinya memberikan hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ketika kita memberikan sebuah hukuman kepada murid, maka akan bisa membuat murid tersebut menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan. Kenapa hukuman dan penghargaan merupakan disiplin identitas gagal? Karena yang namanya penghargaan juga itu tidak efektif, Bapak Ibu. Ya, ketika kita memberikan sebuah penghargaan yang bisa nanti dapat nilai atau yang bisa nanti dapat penghargaan dari Bapak Ibu, itu ternyata merupakan konsep disiplin yang gagal. Merusak hubungan, sifat iri. Nanti ketika ada anak yang merasa tidak mampu, akan merasa iri, akan merasa tidak dihargai oleh guru. Jadi ketika kita memberikan sebuah penghargaan juga itu termasuknya disiplin yang gagal. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, Bapak Ibu, makanya sekarang yang namanya raport, kalau dulu saya dapat raport itu ada ranking 1, 2, 3, 4. Nah sekarang Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita membuat sebuah peringkat kepada anak. Yaitu tadi bahwasanya disiplin itu membawa sebuah konsep bahwasanya memberikan penghargaan kepada murid berupa peringkat itu adalah disiplin identitas yang gagal. Merampas hak menghargai dirinya, ya disebutkan boleh, tapi nanti ketika kita menyebutkan juga teman yang tidak merasa mendapatkan nilai akan merasa dirinya dikucilkan atau merusak hubungan. Ibu Tuti sebagai guru misalnya memberikan peringkat kepada anak si A, si B, si C, anak yang D, E, F dan yang seterusnya misalnya. Murid ibunya ada 32 merasa dikucilkan, merasa hubungan dengan Ibu Tuti, Ibu Tuti mah milihnya yang peringkat 1 sampai 3 aja. Makanya kita coba belajar Ibu Tuti, kita saling berkolaborasi, bahwasanya itulah yang disebut disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini kita akan belajar bagaimana sih disiplin yang sukses itu bagaimana. Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Inilah konsep yang suksesnya yang benarnya, Bapak Ibu. Konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan,
kehilangan waktu untuk merenung. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita memberikan disiplin itu ada dua yang dianggap sebagai disiplin identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi apa sih Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu masih baru mengetahui restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ingat-ingat Bapak Ibu ya, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tadi yang Ibu Tuti katakan, kita akan memperbaiki hubungan dengan setiap anak. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Oke, perhatikan perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting. Bahwasanya kita sering kali mengatakan bahwasanya itu adalah konsekuensi, itu adalah hukuman, tapi kita bisa bedakannya sekarang. Hukuman, biasanya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut, itu hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa menaati, itu konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, ketika anak tidak mengerjakan PR, disuruh maju ke depan, itu termasuknya hukuman atau konsekuensi? Ketika anak tidak mengerjakan PR, hari berikutnya Bapak Ibu sekalian bertanya kepada anak tersebut, kenapa tidak mengerjakan PR? Apa yang dilakukan seorang guru? Jika seorang guru memberikan ininya ke depan, kemudian mengangkat kaki biasanya ya, ataupun biasanya sampai nauzubillah menjewer, kemudian dihukum berbagai macam cara, itu termasuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya guru memberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Konsekuensi itu artinya ketika murid mencoret-coret tembok, apa yang dilakukan oleh seorang guru? Biasanya suruh membersihkan tembok tersebut, jangan disuruh ke depan kemudian mengangkat kaki. Ya Bapak Ibu, itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ketika murid tersebut menumpahkan air, ya bersihkan, jangan dimarahi kemudian dihukum yang berbeda halnya, itu namanya hukuman. Yang lebih baiknya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerapkan disiplin adalah dalam bentuk restitusi. Jadi ketika posisi kita sudah konsekuensi, nanti suatu waktu kita bisa melaksanakan yang namanya restitusi. Guru menanyakan keyakinan dirinya, keyakinan anak, kemudian
membantu siswa menyelesaikan masalah, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu yang diharapkan Bapak Ibu, namanya restitusi. Nah, sekarang kita coba supaya lebih paham dan lebih mengenal yang namanya hukuman dan konsekuensi. Kita saling belajar, saling berkolaborasi. Ada 14 kasus, 14 cara seorang guru memberikan sebuah, apakah itu hukuman atau konsekuensi. Perhatikan ke depan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi menulis ke buku sampai 100 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, kita coba lihat. Itu konsekuensi. Ya, konsekuensi. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jelas ya. Ya, hukuman disetrap. Biasanya hukuman itu dalam bentuk fisik juga. 3. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke. Sudah mulai Bapak Ibu semuanya memahami. Membersihkan coretan dan meja. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Oke. Mantap. 5. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Sudah mulai paham. 5 soal. 6. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Mantap. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi atau hukuman? Kata Pak Yo, konsekuensi. Coba kita lihat. Hukuman Bapak Ibu. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Hukuman. Betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Sudah mulai. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencerdai teman saat bermain di lapangan. Suruh tidak boleh ikut main. Hukuman atau konsekuensi? Coba konsekuensi. Ya. 12. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Ini. Nah, pelajaran PCOK yang guru olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Ternyata konsekuensi Bapak Ibu, karena termasuknya pelajaran pendidikan jasmani olahraga. Ya. Terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Jelas hukuman. Oke. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Setelah kita memberikan sebuah hukuman atau konsekuensi pada seorang siswa atau murid, kita memiliki yang namanya 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. 1. Posisi sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Itu berarti posisi kontrolnya penghukum. Lari 10 keliling lapangan, itu juga penghukum. Ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah.
Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, Bapak Ibu kecewa sama kamu ketika kita memberikan sebuah judgment atau sebuah kata-kata pernyataan kepada siswa. Kadang-kadang kita itu merupakan sebuah posisi kontrol membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Tapi kita sering kali berkata seperti itu. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, Bapak Ibu kecewa sama kamu. Itu sebuah kata, tetapi itulah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak akan merasa bersalah. Itu juga tidak baik Bapak Ibu. Yang ketiga, sebagai teman, seorang guru memiliki posisi kontrol sebagai teman. Contohnya, ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi tidak langsung menghukum, tapi dengan kata, ayolah kita tertib, buat Bapak Ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu sebuah kontrol, namanya sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi ketika kita lebih luas, lebih lemas dan juga lebih bijak sebagai pemantau itu, guru menanyakan kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu berarti posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang paling baik adalah posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Sebuah atau seorang guru harus memiliki posisi kontrol manajer. Apa sih posisi kontrol manajer? Yaitu ketika ada siswa yang bersalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi seorang guru akan memberikan sebuah solusi, menawarkan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh siswa, menawarkan solusinya. Itulah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sekarang perhatikan 5 dasar penerapan posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi guru akan menjadi posisi sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih
Inilah posisi kontrol. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, Itulah lain kali posisi jangan bikin yang ibu susah kedua, lagi anak ya. yaitu posisi Ibu tidak akan membuat kuat lagi merasa kalau kamu begini bersalah. terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur Jadi bapak kepala semangat, Bu. sekolah. Sana cepat Bisa kelas. mengatakan seperti Maaf, itu, Bu. tapi Maaf, nanti sorry. efek kepada siswa merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Lebih Saya memang kepada pernah bangun tadi. menjadi Jadi, seorang teman. biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, posisi sebagai Dalam teman. posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Masih pada video yang sama, tapi posisinya sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, yang kelima, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itulah 5 posisi kontrol sebagai guru. Kira-kira kita sudah punya bayangan kita di posisi yang mana, Bapak Ibu?
Mungkin masih ada yang menjadi posisi teman, menjadi posisi pemantau, ataupun sudah ada yang yakin sebagai posisi manajer, atau masih yang paling bawah yaitu posisi penghukum. Bapak Ibu sekalian, kita saling berbagi, saling berkolaborasi, bahwasanya kita belajar pada diri kita sebagai seorang guru, yang mana sih posisi kita setiap hari, yang mana kita memiliki konsep bahwasanya disiplin positif kita berikan kepada murid, yaitu berpihak pada murid kemudian memerdekakan murid. Bahwasanya tadi yang dikatakan oleh yang dalam video tersebut, yaitu kita dalam posisi manajer. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelasnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, kalimat sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan posisi kelas dan sekolah, agar mudah diterapkan semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuatnya. Penerapan disiplin, penerapan keyakinan kelas di SDN 2 Karangsembung yang sudah saya lakukan, yaitu membuat sebuah keyakinan, sebuah kesepakatan, yang mana di kelas 6 kami guru dan murid kelas 6 SDN 2 Karangsembung sepakat untuk selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, selalu semangat dan bahagia dalam belajar, saling menghargai dan menghormati sesama guru dan teman, mengambil keputusan dengan musyawarah, selalu bekerja sama dan saling membantu dan gotong royong, membudayakan membaca, meningkatkan disiplin positif. Ya, itu yang sudah saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga bisa melakukannya di setiap kelas. Rasanya kita memiliki keyakinan kelas yang disepakati oleh Bapak Ibu guru dengan siswanya, yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas masing-masing yang akan diterapkan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi ketika ada anak yang melanggar aturan, melanggar disiplin, kita bisa menanyakan kepada siswa tersebut tentang keyakinan yang sudah dibuat oleh kita sendiri. Jadi kita sebagai guru memberikan keyakinan, memberikan pertanyaan kepada siswa, bahwasanya kita tidak menghukumnya, tetapi memberikan motivasi intrinsik pada diri siswa tersebut untuk memberikan sebuah keyakinan yang sudah dibuat dan juga dilakukan bersama-sama. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika ada berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Inilah yang kita sebut segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, dan juga Bapak Ibu bisa juga. Maka baru setelah salah satu murid kelas 6 di SDN 2 Karangsembung, ketika masih sebagai guru kelas 6 sudah mulai pembelajaran di kelas, akan datang terlambat, dan kita lakukan namanya segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran sudah berlangsung, ada salah satu siswa yang terlambat. Ketika ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, kita sebagai guru jangan langsung menghukum, jangan memberikan konsekuensi, tapi kita lakukan yang namanya segitiga restitusi. Setelah waktu istirahat, setelah waktu luang, kita bisa mengambil siswa tersebut, kemudian kita namanya menstabilkan identitas.
Aska. Ya Aska, kamu ya Aska. Boleh Bapak berikan bantuan untuk belajar kepada Aska? Kenapa Aska membuat kesalahan? Terlambat sekolah, dari pagi Aska sudah terlambat sekolah, dan ini merupakan sudah berapa hari Aska sudah terlambat? Sudah beberapa hari ya. Baiklah, kalau begitu boleh Bapak memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalahnya Aska. Boleh. Aska setiap orang pasti punya masalah. Tidak ada orang yang. Jadi posisi yang pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Kita menanyakan kepada siswa, jangan langsung menghukum ataupun ini. Kita menstabilkan dulu. Kenapa asal usulnya dia terlambat? Kemudian yang kedua, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah tadi. Kalau bangunnya ketika berangkat sekolah Aska bangunnya kesiangan. Ya, bangunnya kesiangan. Kalau itu apa alasannya Aska sering bangun kesiangan? Jadi menanyakan alasan-alasan yang dilakukan oleh Aska, itulah namanya validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinannya. Keyakinan kesepakatan kelas yang Aska sudah terapkan di kelas, dan Aska sudah membuat kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas yang tidak Aska lakukan? Jadi menanyakan keyakinan yang sudah dibuat oleh guru dan siswa, bahwasanya keyakinan yang dibuat oleh siswa akan timbul dan juga memberikan motivasi intrinsik pada diri siswa untuk bisa memberikan sebuah disiplin positif yang kita berikan. Skenario kedua, grafis, yaitu tandem sama identitas, kemudian validasi tindakan salah juga, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Oke, terakhir bahasanya yang sudah saya lakukan itu merupakan sebuah proses yang namanya segitiga restitusi, yang mana dalam segitiga restitusi merupakan sebuah proses untuk membuat budaya positif baik itu di kelas maupun di sekolah. Kesimpulan dalam pembelajaran dalam kolaborasi hari ini, yang mana dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Apa sih among? Itu posisi manajer yang kita harapkan semuanya. Jadi seorang guru adalah dalam posisi kontrolnya adalah manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri. Apa arti menuntun? Kadang-kadang kita sebagai guru bukan hanya menuntut, ya. Ada kata menuntun, ada kata menuntut. Kalau kita yang sudah sering kita lakukan, biasanya seorang guru itu banyaknya menuntut untuk bisa pintar, menuntut untuk bisa mendapatkan nilai yang 100. Itu tidak bisa kita terapkan. Maka seorang guru harus bisa menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itulah diseminasi budaya membangun budaya positif di lingkungan sekolah yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kita saling berbagi, saling berkolaborasi. Luar biasa Bapak Ibu bisa mendapatkan sebuah pembelajaran. Kita di posisi yang mana? Sebagai posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai manajer ataupun sebagai teman. Ya, terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditutup sama ibu. Ditutup sama ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Saiful Muslim yang telah menyampaikan pematerian yang sangat hebat. Mengenai tadi apa Bapak Ibu? Mengenai apa tadi pemateriannya? Diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sungguh sangat luar biasa penyampaian materinya, sangat rinci dan juga tadi disertai video penerapannya juga. Semoga ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru di sekolah dan dapat diterapkan dengan baik begitu. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menutup acara diseminasi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah kita telah melaksanakan diseminasi budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Saiful. Untuk itu kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.